Live. Baik, apakah sudah disiarkan secara langsung? Sudah. Baik, terima kasih Toastmaster Denny Surya sebagai pengarah Zoom. Para tamu yang terhormat dan rekan-rekan Toastmaster, marilah kita mulai acara ini dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah MC kita yang luar biasa malam ini, Toastmaster Fitrini Chow. Baik, boleh tepuk tangan untuk Toastmaster Arni. Terima kasih untuk pembukaan di malam hari ini. Dan selamat malam buat teman-teman semua. Boleh berikan like jempol Anda. Mungkin Anda yang sedang nonton secara live di Facebook, Anda boleh ketik di kolom komen. Anda sudah siap untuk belajar. Dan buat Anda yang ada di ruangan room ini, Anda boleh berikan jempol di bagian virtualnya. Jadi kita semua tahu Anda bahwa siap untuk belajar. Nah, buat Anda yang mungkin malam ini sedang banyak pikiran, lagi patah hati mungkin ya, lagi mikirin, aduh gimana datangnya duit, nanti saja mikirin. Karena waktu selama 2 jam ke depan ini sangat berharga, di mana kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau akan berbagi banyak ilmu yang Anda dapatkan, mungkin tidak akan Anda dapatkan di luar sana, namun Anda akan dapatkan di ruangan ini secara cuma-cuma. Jadi malam ini perkenalkan dengan saya Fitrini. Saya adalah seorang coach di dalam dunia public speaking dan juga sebagai seorang MC. Malam ini saya akan menemani Anda bersama dengan pembicara kita, jadi kita akan banyak belajar. Dan kalau nantinya teman-teman punya pertanyaan, Anda boleh kirim di bagian kolom chat yang ada di ruangan Zoom ini, dan juga Anda boleh ketik di bagian kolom komen yang ada di Facebook Live. Jadi teman-teman semua siap ya? Siap, baik. Terima kasih. Nah, kali ini teman-teman, sebelum kita memulai, Anda mungkin udah tahu ya bahwa hari ini kita akan belajar dengan seorang narasumber yang akan membawakan tentang namanya storytelling. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan ke teman-teman bahwa tujuan dari Toastmaster Bahasa ini mengadakan acara ini adalah bukan hanya sebagai rutinitas, tapi kami sangat ingin berbagi kepada setiap orang yang membutuhkan saat ini, di mana belajar yaitu investasi leher ke atas. Jadi tujuan ini adalah di mana kita tahu bahwa nanti ke depannya khususnya di Klub Bahasa Indonesia kita akan adakan yaitu kontes storytelling. Jadi ini bisa menjadi fondasi dasar Anda untuk belajar sehingga Anda bisa mengikuti kontes nantinya. Dan yang kedua juga buat Anda yang mungkin belum bergabung di Toastmaster, Anda juga punya peluang apa? Anda bisa belajar dari narasumber malam hari ini. Jadi Anda bisa belajar bagaimana cara kita tahu dasar mendongeng itu seperti apa, storytelling itu apa sih? Karena mungkin kita udah terbiasa hanya dengar, oh storytelling saya tahulah. Namun tidak banyak orang mengetahui cara bagaimana menyampaikan storytelling atau metode dongeng yang baik sehingga audiens kita atau lawan yang mendengarkan kita itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jadi malam ini kita kedatangan yaitu seorang distinguished Toastmaster, yaitu Mariani Koswara. Beliau ini sudah menginspirasi dengan metode dongeng, yang dasarnya beliau itu belajar melalui Toastmaster. Jadi dasar-dasar awal ini kenapa sih beliau bisa akhirnya mencintai dunia dongeng? Beliau bisa memiliki banyak pengalaman sebagai seorang pendidik selama 14 tahun. Menjadi seorang pendongeng bukanlah hal yang gampang. Mungkin kita akan menganggap, biasa aja gampang. Belum tentu, karena di saat kita yang terjun di dalamnya, kita baru menyadari, oh seperti ini ternyata ya, kita perlu banyak belajar. Dan beliau itu juga dikenal sebagai seorang dalam bidang manajemen perpustakaan. Dan kalau Anda lihat di layar ini bahwa beliau itu telah banyak diberikan kesempatan di mana dipercayakan untuk mengisi di berbagai festival, khususnya Anda tahu festival Bandung Mendongeng, yaitu Festival Dongeng Kota Hujan, Festival Dongeng Internasional Indonesia. Mungkin banyak orang menganggap, emang ada festival ya mendongeng. Biasa setahu saya festivalnya cuma festival makan, festival hura-hura, main musik dan sebagainya. Namun kali ini ternyata mendongeng itu ada festival dan perlombaan yang bisa kita ikutin untuk mengasah diri kita. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, boleh saya pinjam kedua tangan Anda. Mari kita sambut. Inilah narasumber kita di malam hari ini, yaitu Distinguished Toastmaster Mariani Koswara. Hai, apa kabar semuanya? Terima kasih Toastmaster Fitrini. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman semua sudah mengundang saya. Luar biasa sekali ya. Malam ini kita bersama di ruangan virtual Zoom untuk belajar sesuatu hal yang sebetulnya mungkin tidak terlalu baru,
atau bahkan untuk sebagian teman-teman, wah baru sekali gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Ani, Mariani Koswara, tapi bisa dipanggil Ani. Saya sudah menjadi anggota Toastmaster lama sekali. Kemudian saya bekerja sebagai pustakawan sekolah, dan di sisa-sisa waktu luang saya juga menjadi pendongeng gitu. Kemudian hari ini saya ingin berbagi nih gitu tentang mendongeng dan public speaking gitu ya. Izinkan saya untuk men-share screen saya. Jadi hari ini akan ada 3 hal nih teman-teman semua yang akan saya presentasikan gitu ya. Jadi tujuan saya sharing hari ini adalah satu, saya hendak memperkenalkan teknik-teknik mendongeng. Kemudian yang kedua, saya juga ingin sharing nih mengenai bagaimana kita bisa menguasai strategi dongeng yang efektif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan bagaimana cara menguasai teknik penyampaian cerita saat kita berpidato gitu ya, baik sebagai anggota Toastmaster atau baik sebagai kita sebagai orang tua atau kita sebagai pemimpin di kantor gitu. Ketika kita berpidato akan lebih seru lagi kalau kita bisa menyambungkan cerita dalam isi pidato kita gitu ya. Nah, akan tetapi yang istimewa dari sharing saya adalah ini. Seorang profesor namanya Edgar Dale, dia membuat teori namanya kerucut pengalaman. Menurut Dale, seorang manusia ketika belajar, dia hanya akan mengingat 10% dari materi itu kalau hanya membaca. Kemudian dia hanya akan mengingat 20% dari materi baru ketika dia membaca dan mendengarkan. Nah, saya inginnya teman-teman semua yang hadir malam ini menerima dan mampu mempraktekkan semua ilmu-ilmu yang ada gitu ya. Oleh karena itu, metode yang akan saya lakukan nanti adalah metode interaktif gitu ya. Selama 60 menit ke depan nanti saya akan memberikan tantangan-tantangan untuk teman-teman semua yang ada di Zoom ini gitu ya. Kemudian berbagai pertanyaan, baik yang bisa dijawab di kolom chat atau mungkin teman-teman yang menonton di Facebook Live juga bisa diketikkan pertanyaan-pertanyaannya atau jawaban-jawabannya di kolom pertanyaan Facebook. Nanti panitia akan menyampaikan kepada saya sehingga saya nanti semoga bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Jadi saya akan bermain peran dan melakukan simulasi karena saya inginnya teman-teman semua yang hadir malam ini bisa mendapatkan 90% materi yang saya sampaikan hari ini gitu ya. Jadi jangan lupa untuk nanti bersemangat bersama saya ketika saya meminta Anda untuk berpartisipasi dalam sesi-sesi saya. Oke? Nah, baik, kita mulai ya teman-teman ya. Pertama-tama nih, pertanyaan dari saya. Apa yang muncul di pikiran Anda ketika Anda mendengar kata dongeng? Silakan untuk teman-teman yang ada di Zoom untuk mengetikkan jawabannya di kolom chat. Nanti Fitri ini akan membantu saya untuk menyampaikan jawaban-jawaban teman-teman. Buat teman-teman yang menonton dari Facebook, silakan juga diketikkan apa pendapat Anda semua, karena nanti panitia juga ada yang akan menyampaikan. Baik, sudah ada jawaban yang masuk, ya. Distinguished Toastmaster Ani. Jadi ada yang jawab anak-anak. Kalau ditanya apa yang muncul, anak-anak. Ada yang munculnya naga. Kemudian ada yang menjawab petualangan. Ada yang menjawab cerita rakyat, fiksi. Nah, seru ya. Jadi intinya mungkin teman-teman menganggap kalau dongeng itu berhubungan dengan anak-anak ya, dengan dunia anak-anak, dengan dunia fiksi, imajinasi, naga, cerita rakyat gitu ya. Kalau ada yang di Facebook, adakah yang menjawab atau belum? Di Facebook belum ada yang jawab, masih menyimak. Masih menyimak ya. Baik, oke. Jadi terima kasih atas jawaban teman-teman semua ya. Jadi intinya teman-teman mengasosiasikan dongeng itu dengan dunia anak-anak dan dunia imajinasi. Nah, saya akan sharing dulu nih definisi dongeng dari 3 sumber ya. Pertama dari Kemendikbud, kedua dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ketiga dari Ensiklopedia Britannica. Kemudian nanti saya akan sharing pendapat saya sendiri tentang dongeng itu apa, gitu ya. Oke, jadi pertama menurut Kamus Besar, dongeng itu memang yang tadi sudah dijawab sama teman-teman ya, cerita yang benar-benar yang tidak benar-benar terjadi itu fiksi. Kalau dari Ensiklopedia
cerita yang melibatkan unsur dan kejadian yang luar biasa, sama ya kayak naga gitu ya, cerita rakyat, legenda gitu. Kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bilangnya dongeng itu adalah bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Nah, pengalaman saya lebih kepada ini. Ini adalah kesimpulan saya. Menurut saya, dongeng itu adalah budaya lisan di mana kita bercerita kepada orang lain dengan tujuannya bisa menghibur atau memberikan makna, gitu ya. Jadi, kalau misalkan nanti nih teman-teman mendengarkan saya menyebut kata dongeng, mari kita samakan visinya, kemudian kita samakan maknanya bahwa dongeng itu bukan kancil dan buaya gitu ya, atau sangkuriang, atau misalkan Cinderella gitu ya, akan tetapi budaya lisan di mana kita bercerita kepada orang lain dengan maksud untuk menghibur atau memberikan makna gitu ya. Jadi ini adalah dongeng, definisi saya terhadap dongeng malam ini gitu. Kenapa definisi saya begini? Karena jika kita mengartikan dongeng sebagai budaya lisan di mana kita bercerita dengan tujuannya menghibur atau memberikan makna, maka ruang lingkupnya jadi luas sekali gitu. Kita sebagai orang dewasa pun suka cerita dan kita sebenarnya sudah secara tidak sadar bercerita setiap hari gitu. Tadi sebelum teman-teman bergabung, kami panitia sudah berada di ruang Zoom dari jam 6 gitu ya. Kemudian secara natural Pak Wijaya bilang, tahu nggak sih, dulu ya, zaman aku kecil, aku tuh makannya mie kremes, dikremes, terus tapi nggak dimasak, langsung dimasukin bumbu. Nah, itu sebetulnya, itu sudah teknik mendongeng, karena Pak Wijaya bercerita dengan tujuan menghibur, gitu. Atau misalkan, tiba-tiba kita sampai di kantor, pagi-pagi gitu ya, terus jalanan macet, kemudian abang gojeknya nyebelin gitu ya. Pasti ketika kita masuk ruangan, tau nggak sih, sebel banget ya sama abang gojeknya gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya secara tidak sadar kita sudah mempraktekkan dongeng gitu. Akan tetapi mungkin karena kita selalu mengasosiasikan dongeng dengan anak-anak, jadi dongeng, apaan tuh dongeng? Aduh sorry ya, aku nggak bisa kayak gitu. Atau misalkan, ih aku nggak lucu gitu. Atau misalkan, aku nggak bisa suaranya yang pada suatu hari ada seorang anak kecil, aku nggak bisa begitu gitu. Jadi akhirnya membatasi definisi dongeng itu gitu. Oleh karena itu saya lebarkan nih definisi dongengnya gitu ya. Kita bercerita karena kita semua sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, secara tidak sadar kita sudah selalu bercerita gitu ya. Apalagi perempuan ya. Kalau perempuan kan secara teorinya kita berbicara berapa ratus kata dalam semenit. Gitu ya. Jadi intinya adalah dongeng itu adalah budaya lisan ya, di mana kita bercerita. Oke. Nah, sekarang nih kalau misalkan kita bercerita, itu tekniknya apa saja sih? Gitu. Boleh teman-teman diketik lagi teknik dongeng apa saja yang sudah Anda ketahui. Kalau misalkan dongeng kepada anak juga tidak apa-apa, diketik saja. Oh iya, biasanya aku kalau dongeng sama anak aku begini ya, gitu. Kira-kira apa saja? Silahkan diketikkan di kolom chat. Baik, ada yang jawab, diawali dengan zaman dahulu kala. Kemudian flashback, habis itu biasanya dongeng legenda, ada yang menggunakan vokal variety, kemudian mengalahkan kesulitan atau menggunakan kesulitan. Oh, menggunakan vokal variety, terus ada yang menjawab bahwa mengalahkan kesulitan. Oke. Sip. Nah, biasanya mungkin kalau misalkan teman-teman di sini yang sudah punya putra-putri di rumah ya, biasanya kan dengan membaca buku gitu ya. Atau misalkan dengan menggunakan boneka tangan seperti ini gitu ya, atau mungkin boneka yang lebih besar, atau bisa juga dengan menggunakan jari gitu. Misalkan ceritanya sederhana, jari-jari kita bisa jadi props gitu ya. Sekarang saya contohnya begini.
pagi sudah datang nih. Hari ini aku kangen nih sama Fitrini, aku pengen main ke rumahnya Fitrini. Ya. Baiklah, kita akan pergi ke rumah Fitrini, buka pintunya. Keluar dari rumah, tutup pintunya. Ayo kita jalan-jalan. Ayo jalan, naik turun. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi sebetulnya bahkan dengan menggunakan jari saja kita sudah bisa berdongeng gitu ya. Akan tetapi kadang kalau misalkan kita sangat memusatkan diri kepada alat bantu, terkadang ketika kita mendongeng atau kita bercerita, kita jadi terpecah nih konsentrasinya gitu. Kalau misalkan menggunakan boneka, misalkan, atau kita akan lebih fokusnya ke boneka gitu. Kalau misalkan kita menggunakan gambar atau misalkan PPT, kita akan lebih sering melihat ke PPT-nya, bukan kepada kitanya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti mau bercerita dengan putra-putri Anda atau mau bercerita di saat Anda berpidato, harus diingat juga alat bantu itu namanya juga alat bantu gitu ya. Jangan sampai itu menjadi bintang utamanya, karena kalau bintang utamanya adalah kita sebagai penuturnya, sebagai penceritanya, sebagai pendongengnya gitu. Nah, jadi bisa menggunakan alat bantu atau misalkan tidak menggunakan alat bantu gitu ya, bercerita dengan lisan saja seperti kayak tadi pada zaman dahulu kala gitu, itu bisa gitu ya. Jadi intinya ada dua teknik yang bisa kita lakukan ketika kita mendongeng, dengan menggunakan alat bantu atau tidak menggunakan alat bantu ya. Nah, ketika kita mau bercerita, ketika kita mau mendongeng, bagaimana sih supaya dongeng kita itu efektif gitu. Pertama, itu kita harus mengenali dulu audiens kita gitu ya. Kalau misalkan kita akan bercerita kepada anak kita, maka sesuaikanlah ceritanya dengan usia anak kita, dengan putra-putri kita. Kalau misalkan kita menjadi keynote speaker di sebuah seminar, misalkan dengan usia peserta 30 sampai 35 tahun, berarti kita harus mencari cerita yang cocok untuk usia 30 sampai 35 tahun misalkan, atau 30 sampai 50 tahun gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan usia audiens kita. Kemudian kita harus menggunakan cerita yang pendek. Kenapa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, teori dari Edgar Dale gitu. Ketika seseorang mengalami proses belajar hanya dengan mendengar, hanya dengan membaca, itu informasi yang akan sampai hanya 10-20%. Jadi jangan panjang-panjang gitu. Toh secara proses memori kita pun memang terbatas, dari perhatian kita juga terbatas, dari proses otak kita pun terbatas. Jadi jangan sampai misalkan menggunakan cerita yang sampai episode 2, episode 3, kemudian karakternya ada 10 misalkan. Wah, itu udah bingung sekali gitu. Jadi ada mama, papa, paman, bibi, keponakan, kakek buyut gitu. Itu enggak gitu ya. Jadi gunakan cerita yang pendek dan karakternya juga maksimal ada 3 gitu ya. Supaya kitanya sendiri ketika kita berdongeng nggak bingung gitu. Bentar, yang tadi tuh sebenarnya siapa ya yang ngomong itu ya? Aduh gitu. Nah, oleh karena itu usahakan karakternya jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian strateginya adalah menggunakan humor ya, menggunakan apa bedanya humor dengan lawakan atau komedi gitu ya. Humor itu tidak selalu jokes gitu ya. Ada juga misalkan hal-hal yang kayak tadi misalkan ketika Pak Wijaya bilang, ingat nggak waktu kecil kan kita makan mie kremes, dikremes-kremes gitu. Itu cuma kremes-kremes tapi kita semua tertawa. Nah, itu adalah humor gitu. Jadi bukan jokes-jokes atau lelucon-lelucon yang memang harus membuat kita tertawa dan ada strukturnya ya. Kalau stand up comedian itu mereka punya struktur bagaimana membuat lelucon. Nah, itu kita tidak seperti itu. Nah, kemudian terakhir perbanyak komunikasi nonverbal gitu. Saya sebagai pendongeng nih, pengalaman saya nonverbal itu sangat penting gitu ya, sangat-sangat penting. Kalaupun ceritanya luar biasa, menyentuh, menginspirasi, tapi ketika kita nonverbal komunikasinya jelek, maka cerita itu jadi tidak bermakna gitu ya.
Tapi ada cerita yang sebenarnya aduh, nggak penting sih sebetulnya gitu. Tapi karena komunikasi nonverbal saya bagus, akhirnya cerita itu jadi sangat menyenangkan. Kayak tadi cerita yang buka pintu, tutup pintu, ayo kita jalan-jalan, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Itu selalu jadi dongeng yang favorit untuk murid-murid saya atau untuk audiens saya. Padahal ceritanya sangat sederhana. Ceritanya hanya misalkan kita menggunakan tangan kanan, ketemu sama temennya, tok 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 tok. Fitri ini, Fitri ini nggak ada nih, nggak ada di rumah. Ya udah deh, aku pulang lagi. Oke, kita pulang. Naik turun, naik turun, naik turun. Kita sudah sampai di rumah. Oke teman-teman, kita buka pintunya. Kita masuk rumah yuk. Ayo, tuk. Kita tutup pintu lagi. Nah, udah, itu ceritanya sangat simpel. Tapi karena komunikasi nonverbalnya bagus, semua audiens saya biasanya suka ketawa dan akhirnya mereka miss ayo lagi mas mau lagi gitu. Nah jadi komunikasi nonverbal itu sangat penting sehingga dongeng yang kita sampaikan efektif. Nah teman-teman yang biasanya bukan pendongeng suka mandeknya di sini gitu. Aduh aku tuh nggak lucu. Aduh aku tuh nggak bisa ganti-ganti suara. Ho 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 ho. Nggak bisa, aku tuh nggak bisa kayak begitu gitu. Nah, padahal untuk menjadi seorang pendongeng itu tidak ada template-nya gitu. Kita harus mencari ciri khas kita sendiri gitu. Tidak harus misalkan, oh iya ya kemarin kan Ani ceritanya harus ada pitch tinggi, pitch rendah. Ya udah aku harus berlatih. Nggak begitu juga gitu. Pitch rendah, pitch tinggi Anda itu akan berbeda dengan pitch rendah dan pitch tinggi saya gitu. Kalau misalkan saya bisa bisa jadi Anda cuma hahaha, nggak apa-apa gitu. Tapi terus dilatih supaya Anda bisa mengenali diri Anda sebagai pencerita, sebagai pentutur seperti apa gitu. Jangan stres duluan. Wah, gimana? Aduh, harus lucu ya. Enggak gitu juga gitu. Karena apalagi kita ya di Toastmaster ya, kita selalu diajarkan bahwa audiens itu adalah teman kita. Kita ingin memberikan sesuatu, bercerita, sharing, berbagi gitu. Ketika mindset kita sudah di-set ya, bahwa oh iya, saya ingin berbagi dengan teman saya, maka semua stres itu, semua ketakutan bahwa saya akan membosankan, itu pasti akan hilang. Karena ketika kita berbagi dengan teman, itu pasti lebih natural gitu keluarnya. Gitu. Jadi pertama yang harus kita singkirkan dari mindset kita, dari pola pikir kita adalah aku nggak bisa nih komunikasi nonverbal, enggak gitu. Harus dilatih dan harus dicari ciri khas kita sebenarnya bagaimana gitu ya. Jadi jangan terlalu stres dengan aduh template-nya harus kayak Ani, enggak kayak gitu ya. Justru harus dicari gitu. Sebenarnya kita tuh kuatnya di mana gitu ya. Nah, kenapa komunikasi nonverbal itu penting? Jadi ada penelitiannya juga nih, di tahun 1970-an, ada seorang profesor UCLA Amerika, namanya Profesor Albert Mehrabian. Nah, dia itu profesor psikologi, dan kemudian dia membuat penelitian gitu ya, dan dia menyimpulkan dari penelitiannya, bahwa, maaf ya, itu ternyata saya salah ketik. Oke, jadi dia bilang, komunikasi yang efektif itu terdiri dari 3 faktor. Bahasa tubuh, intonasi suara, dan kata-kata atau bahasa yang diucapkan. Namun, dari penelitian itu, yang mengejutkan, ternyata kata-kata itu efeknya paling sedikit, cuma 7% gitu. Jadi, semua kata-kata indah yang kita sampaikan, itu efeknya cuma 7%. 38% intonasi suara, dan yang paling besar itu 55%. Jadi ketika Anda bilang, aku cinta deh sama kamu. Aku cinta kamunya itu positif, kalimatnya positif. Tapi kalau misalkan Anda bilang, ya aku cinta sama kamu, itu yang didengar oleh orang lain bukan aku cinta kamunya, tapi ya aku cinta sama kamu, itunya loh. Jadi mata melototnya, bibir manyunnya, suara kencengnya. Jadi aku cinta kamunya nggak berarti gitu. Yang berarti adalah melotot dan manyunnya gitu. Jadi oleh karena itu menurut Profesor Albert Mehrabian,
sangat penting kita melatih bahasa tubuh dan intonasi suara sehingga komunikasi kita akan lebih efektif gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar apa saja sih nonverbal cues ya. Ini saya mohon maaf ya, masih dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang sudah bergabung di Toastmaster, kita akan belajar. Saya sayangnya belum masuk pathway ya. Saya tuh generasi lama, jadi saya bukan generasi pathway. Kalau di saya dulu itu kan di ini project 5 ya kalau nggak salah, tentang body language kalau nggak salah. Maaf ya. Aduh, mana ada Bumin lagi di sini. Maaf ya Bu, kalau saya salah. Jadi ada project tentang body language. Kita tuh belajar bagaimana melatih eye contact kita, facial expression kita, gestur, body movement, sama vocal variety gitu. Nah, karena sekarang eranya Zoom, eranya virtual, di mana kita akan sering berkomunikasi lewat virtual, tentunya ada beberapa nonverbal cues yang tidak bisa kita lakukan gitu ya, kayak body movement, kita nggak bisa bergerak gitu. Kalau dulu kan di Toastmaster kita diajarkan, kuasailah panggung dan temukan 3 titik gitu kan, titik di kanan, titik di kiri, dan titik di tengah. Nah, kalau di Zoom kan nggak mungkin kita begini. Yang ada pusing gitu kan. Jadi ya sudah gitu kan, tidak usah body movement-nya. Tapi sekarang kita belajar nonverbal cues yang lainnya gitu ya. Pertama, dari eye contact. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan eye contact? Kita harus tahu posisi kamera di mana. Secara tidak sadar, saya juga sering melakukan kesalahan ini, kita akan melihat ke layar. Padahal kita harus melihat ke kamera, gitu ya. Jadi bisa dilihat kan perbedaannya. Ini saya sedang melihat layar, saya sedang melihat Fitrini, saya sedang melihat Arni, saya sedang melihat Denny, gitu ya. Padahal yang harus saya lakukan adalah saya lihat ke sini, gitu. Jadi eye contact yang harus diperbaiki di era Zoom, presentasi di era Zoom adalah temukan angle kamera Anda, gitu ya. Kemudian kan terkadang kamera bawaan dari laptop atau kamera bawaan dari handphone tuh beda-beda. Jadi dilihat juga nih gitu kan, apakah harus begini, apakah harus begini, apakah harus begini gitu ya. Jadi itu sama saja, kita harus mengenali angle kamera kita gitu ya. Kemudian kalau sudah tahu bagian mana yang bagus gitu ya, pokoknya selalu mana nih angle kamera gitu. Jadi eye contact kita bukan ke layar, tapi ingat ke kamera gitu ya. Kemudian gestur. Nah, kita optimalkan isyarat tangan kita gitu ya untuk menekankan pesan yang ingin kita sampaikan ke orang-orang gitu ya. Biasanya kan ini oke, atau misalnya kita sedang membuat 3 poin. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga gitu. Atau misalkan besar sekali gitu. Kecil. Jadi pergunakan gestur tubuh, gestur tangan untuk menekankan pesan Anda gitu. Meskipun harus hati-hati juga kalau audiens Anda itu international audience ya, karena tidak semua gestur tangan itu maknanya sama gitu. Kalau tidak salah di Brazil gitu ya, ini tuh konotasinya negatif gitu. Sedangkan di Indonesia begini konotasinya positif gitu. Jadi kalau sekali lagi kenali audiens Anda gitu ya. Akan tetapi untuk gestur, sekarang kita manfaatkan nih gestur tangan kita ketika kita sedang menyampaikan pesan gitu. Kemudian postur. Nah, postur kita usahakan kita duduk nyaman, kemudian duduk tegak gitu. Kalau misalkan kita apalagi saya kalau misalkan di sekolah gitu ya, lagi ngajar, kemudian saya sudah lelah gitu ya dengan jam mengajar yang panjang, saya biasanya nyender. Oke, anak-anak, jadi begini ya. Ibu Ani hari ini akan menceritakan tentang ini. Itu beda sekali. Kalau kita nyender seperti ini, audiens kita pun akan menyadari, ih apaan sih Ibu Ani, ih gitu. Jadi usahakan duduk tegak, yang nyaman ya, tapi duduknya tetap tegak gitu. Karena itu meskipun kita cuma terlihat dari dada ke atas, tetap memperlihatkan aura dan energi gitu.
dari postur begini dengan postur begini, itu energinya terlihat berbeda gitu ya. Jadi dilatih postur tubuh ketika kita sedang presentasi di Zoom gitu ya. Oke, kita sudah belajar tentang eye contact, kita sudah belajar tentang gestur, kita sudah belajar tentang postur. Nah, facial expression. Oke, saya stop share dulu ya. Karena saya ingin melihat semua teman-teman yang ada di sini. Nah, teman-teman semua, bolehkah kameranya dinyalakan dulu? Karena saya ingin melihat nih, saya juga ingin kenalan dengan peserta semua. Terima kasih. Oke, nah untuk ekspresi wajah gitu ya, kadang kita takut, aduh aku malu gitu, atau misalkan aku nggak bisa gitu. Padahal sekali lagi, ketika tadi kita bercerita sama teman, misalkan, tahu nggak sih, abang Gojeknya nyebelin gitu. Muka kita otomatis ekspresinya beda gitu. Atau misalkan ketika kita diputusin gitu ya, atau kita di ghosting gitu, misalkan aduh ini kok nggak dibales-bales ya WA-nya gitu kan, pasti kita cerita, masa WA-nya nggak dibales-bales gitu. Jadi ekspresi muka tuh pasti kita tuh sudah memiliki itu gitu. Tapi entah kenapa ketika misalkan kita di Zoom, kita sedang meeting Toastmaster, jadi hari ini tuh aku marah sekali aku ini. Entah kenapa aku marah sekali gitu. Padahal tadi bilang, itu ya abang tukang gojeknya ya, nyebelin banget tahu nggak sih gitu. Jadi kenapa ada perbedaan seperti itu? Nah, kita harus dipikirkan nih, kenapa ketika kita berbicara dengan teman, muka kita otomatis berekspresi, tapi ketika kita meeting Zoom, hari ini aku marah gitu. Itu harus dipikirkan gitu ya, kenapa sih gitu. Nah, kalau saran dari saya, jadikan audiens Anda sebagai teman Anda gitu. Oleh karena itu, ketika Anda menganggap audiens Anda teman, otomatis semua ketakutan-ketakutan itu akan hilang gitu. Nah, tidak perlu selebay saya ya. Apa? Zoom in, zoom out gitu. Tidak perlu gitu kan. Atau bilang, nggak perlu gitu ya. Itu saya sebagai pendongeng untuk anak-anak gitu. Tapi kita sebagai orang dewasa, sebagai presenter, biasanya ada 3 emosi yang sering keluar ketika kita presentasi gitu. Ada 3 emosi. 1 itu sedih, kedua itu marah, ketiga itu terkejut gitu. Ya, sekarang nih saya ingin menantang teman-teman semua gitu ya. Ingat ya, ada 3 emosi biasanya kalau kita sharing kepada audiens. Terkejut, marah, atau sedih. Nah, coba saya ingin lihat. Bisakah teman-teman semua mengekspresikan sedih? Coba saya pengen lihat. Saya lihat kamu sedih. Tidak apa-apa, sedihnya sedih kalian saja, tidak perlu lebay. Kok Angelin cantik banget sih sedihnya? Muka sedihnya cantik banget Angelin. Oke, good. Sekarang terkejut. Ekspresi muka terkejut gimana? Pak Wijaya kayak mau makan gitu ya. Bagus, Pak. Oke. Nah, sekarang ke terakhir. Marah. Bagaimana ekspresi muka kita? Marah. Mbak Arni tersenyum. Marahnya tersenyum Mbak Arni. Oke. Wah, Pak Hendra keren banget Pak mukanya. Wah, muka marah. Ya, sip ya. Jadi biasanya ya kalau saya mungkin awal-awalnya terasa canggung gitu ya. Tapi kalau saya biasanya saya suka bercermin dulu nih gitu. Saya bercermin terus oke, muka marah kayak gimana, muka sedih kayak gimana gitu ya. Muka terkejut bagaimana gitu. Tidak perlu lebay, teman-teman. Sekali lagi tidak perlu lebay. Temukan jati diri Anda masing-masing gitu ya. Karena sekali lagi ini sangat penting nih ketika kita hendak memberikan presentasi gitu ya. Ketika kita tidak punya ekspresi wajah yang tepat,
maka pesan yang hendak kita sampaikan jadi tidak sampai gitu kepada audiens kita gitu ya. Oke, facial expression bagus. Nah, sekarang yang terakhir adalah vocal variety. Ya, saya sharing lagi. Share screen lagi ya. Oke, untuk ya. Gimana kah ini? Oke. Jadi maaf. Oh, oke, ini dia. Untuk vocal variety, teknik vokal itu terbagi ke dalam beberapa hal. Ada rate. Rate itu adalah cepat lambat gitu ya. Jadi, oke guys, selamat jumpa di channel saya. Hari ini kita akan berjumpa dengan satu orang yang sangat cantik sekali, namanya Fitrini. Fitrini ini akan berbagi sama kita nih tentang bagaimana cara menjual ide-ide untuk kita semua supaya kita jadi kaya raya gitu. Itu cepat. Atau misalkan, hai. Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu namanya Fitrini. Fitrini ini akan, nah itu ya, itu adalah rate. Jadi vocal variety itu pertama bisa dari cepat atau lambat. Kemudian volume, gitu kan, misalkan, hai apa kabar? Atau misalkan, hai apa kabar? Gitu. Jadi suaranya, volumenya keras atau lemah. Kemudian pitch itu tadi ya. Jadi misalkan kalau saya untuk membedakan beberapa karakter dan supaya audiens saya mengerti gitu kan. Jadi saya biasanya ada pitch gitu. Saya bedakan pitch-nya. Misalkan kalau misalkan tentang ayah dan anak. Jadi saya tahu misalkan, hai nak, ini papa. Papa hari ini pulang terlambat ya. Itu pitch saya untuk ayah. Jadi audiens saya tahu, oh ini nih Ani itu lagi nyeritain ayah gitu. Sama misalkan pitch rendah misalkan untuk anaknya. Papa kenapa sih hari ini pulangnya terlambat? Kan papa udah janji mau jajanin aku bakso gitu. Nah, dengan kita punya pitch yang berbeda, audiens kita tahu, oh si ini dia tuh lagi memerankan ini dan lagi memerankan ini gitu. Tapi sekali lagi, pitch itu tidak maksudnya cari pitch Anda masing-masing gitu ya. Jangan misalkan, aduh pitch-nya harus begitu ya, aduh nggak mungkin, aku nggak bisa nih ngomong kayak begitu, aduh aku stres duluan, nggak bisa. Jadi itu terserah gitu ya, cari karakter masing-masing ya, bagaimana pitch-nya supaya tinggi, bagaimana pitch-nya supaya rendah. Jadi tahu nih audiensnya, oh iya, oh itu bukan Ani tuh, itu tuh adalah ceritanya ayah gitu ya. Nah itu harus dikenali diri masing-masing, bagaimana sih membedakan pitch-nya. Kemudian artikulasi, pengucapan dan kefasihan. Misalkan ini kan ulat bulu, apa sih kalau twister tongue-nya itu ulat bulu memanjat di kalau bahasa Inggris kan ada she sail on a seashore gitu kan, itu twin toaster-nya orang luar negeri. Kalau di bahasa Indonesia juga kalau tidak salah ada ya. Jadi kita harus tahu tuh bagaimana pengucapan, kefasihan dan artikulasi kita supaya pendengar kita juga tahu gitu kan. Saya termasuk orang yang cadel. Plus saya ini orang Sunda, saya orang Sumedang. Mungkin ada Pak Yusuf di sini. Pak Yusuf juga bisa mengetahui. Saya kadang misalkan suka bilang, aku lagi minum Fanta gitu ya. Atau ya, misalnya jadi kadang orang Sunda tuh kayak gitu pengucapannya, Fanta gitu. Oh iya salah. Fanta gitu misalkan, atau minggu kemarin aku tuh ya pergi ke Taman Safari gitu. Jadi harus tahu gitu, safari gitu. Jadi kita harus tahu tuh bagaimana artikulasi, pronunciation, dan fluency. Nah, ini penting untuk mengoptimalkan vokal variety kita gitu ya. Dan jadi ceritanya lebih hidup. Dan ketika cerita hidup, maka manfaat-manfaat dongengnya, manfaat-manfaat ceritanya itu bisa tersampaikan. Karena dongeng itu sangat penting untuk mempererat ikatan emosi. Ya. Kemudian bisa juga untuk relaksasi.
Jadi ketika misalkan kita mendengarkan pidato orang, ketika ada ceritanya, jadi kita nggak tegang gitu. Oh, ada ceritanya. Jadi kita pendengarnya itu jadi lebih rileks gitu. Kemudian bisa mengembangkan emosi juga gitu. Yang kalau misalkan ini ceritanya sedih nih gitu. Ketika kita berlatih dengan vokal variety, maka si emosinya pun sampai ke pendengarnya gitu. Jadi pendengarnya pun tahu, oh iya, ini ceritanya lagi sedih gitu. Aduh, aku jadi terharu, ya ampun gitu. Atau misalkan, oh bener ya ampun, aku jadi ikutan kesel gitu. Jadi emosinya pun sampai ke pendengar kita ketika kita berlatih teknik vokalnya, kemudian dengan ekspresi wajahnya. Kemudian yang terakhir, dengan bercerita atau dengan dongeng, kita juga bisa mengembangkan keterampilan dalam hal problem solving, dalam hal memecahkan masalah ya. Karena misalkan terkadang kita bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu ya. Jadi ketika misalkan kita mendengarkan cerita, oh betapa sedihnya hidup mereka, kita jadi oke, ternyata ada yang lebih susah ya dibandingkan dengan saya ya. Ya udah deh, saya nggak usah begitu gitu. Atau misalkan ketika kita belajar dari Barack Obama misalkan, oh ternyata Barack Obama tuh memecahkan masalahnya seperti ini ya. Kayaknya sih aku juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu tuh fungsinya gitu ya. Jadi saya ulang lagi ya. Fungsi dari dongeng itu atau cerita itu ada 4. 1, mempererat ikatan emosi. 2, untuk relaksasi. 3, untuk mengembangkan emosi. Dan 4, untuk meningkatkan keterampilan problem solving. Gitu. Nah, saya ada 5 tantangan untuk 5 peserta yang ada di Zoom ya. Nah, kalian bisa memilih nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian nanti saya akan memberikan 1 kalimat pendek. Kemudian saya memberikan tantangan nih untuk teman-teman semua dengan teknik vokal dan ekspresi wajah. Terserah interpretasikan masing-masing oleh kalian semua bagaimana sih kalian mengucapkan kalimat itu. Gitu sehingga kalimat itu jadi bermakna dan jadi menghibur untuk pendengar kalian, untuk audiens kalian gitu. Siapkah? Siapa yang mau jadi volunteer saya? Pak Yusuf mau nyoba nggak? Mau. Pak Yusuf pilih Pak, nomor 1 sampai nomor 5. Mau apa? Nomor berapa? Nomor 4, Ani. Nomor 4. Oke. Sayang, maafin aku ya. Nah, bagaimana Pak interpretasinya? Sayang, maafin aku ya. Sayang, maafin aku ya. Keren Pak Yusuf. Oke, saya masih ada 4 challenge. Siapa lagi yang mau mencoba? Coba apa ya? Saya. Boleh, Yeni, silahkan. Mbak Yeni, nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Hari ini aku capek sekali. Hari ini aku capek sekali. Yeah. Keren. Mbak Yeni dari Toastmaster mana? MMPC. MMPC itu di mana? Medan. Sama Toastmaster Wijaya bareng. Oke. Thank you. Yuk. Yang ketiga, volunteer ketiga. Saya. Siapa? boleh. Pak Thomas. Saya Saya mau. mau Juliasi. Iya. Teresia. Thomas. Bu Teres ya. Banyak Nama sekali. saya bukan saya. Nama Juliasi mau. Wah, Fitri ini banyak banget nih yang mau coba. Iya. Kira-kira siapa nih? Coba Sweetan coba mungkin saya coba deh. Distinguished Toastmaster Ani Yang boleh mana nomor kasih. 3 apa? Ini kan bentar. Ini kan ada tadi siapa? Ada Bu Teresia, ada Bu Julaisi. Nah, mungkin dari antara berdua boleh ditantang nih siapakah yang akan nomor 1. Jadi Distinguished Toastmaster Mariani boleh kasih challenge ekspresi wajah siapa yang paling mirip sesuai yang diminta itu yang boleh. Silakan. Setuju ya? Boleh, Ini boleh. pemanasan ya. Silakan.
Mbak Teresia dan Mbak Juliasih ya? Ya. Oke, coba saya pengen lihat Mbak ekspresi terkejut. Ih, keren. Kira-kira siapa pemenangnya? Juliasi. Untuk kali ini Mbak Juliasih dulu ya. Oke, Bu Juliasi dulu ya. Ya. Oke. Lihat berita nggak? Tidak disangka ya. Lihat berita enggak? Gak nyangka ya. Wah. Keren banget. Keren. Bu Juliasi nanti dapat foto bareng bersama dengan Distinguished Toastmaster Wijaya. Silakan lanjut. Mbak Juliasi dari Medan juga. Bukan, saya dari Bandung, saya muridnya Pak Yusuf Chandra. Baru belajar. Ibu. Keren ih. Oke, sekarang tadi Mbak Juliasi udah, berarti Mbak Teresia ya sekarang ya. Oke, Mbak Teresia, aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Yeah. Wow. Semangat sekali. Wih, keren, Mbak. Terlalu menggebu-gebu. Dari Bali Toastmaster Club. Ya. Terakhir. Siapakah? Dari tadi perempuan-perempuan. Mungkin pria ya, pria. Ada laki-laki kah yang mau? Siapakah? Thomas? Oke. Oke, Mas Thomas. Ya. Mungkin suaranya terputus-putus Boleh. ya, Pak Thomas. Jadi saya apa kira-kira? Ya Oke. apa? Saya nggak terputus-putus ya. Nggak apa-apa. Ya, suaranya Pak Thomas. Ya memang dari sananya itu apa ya? Hati saya juga terputus. Padahal belum saya kasih challenge loh, tapi sudah bercerita nih, Pak Thomas sudah bercerita. Oke, kalimatnya boleh minta nomor telepon kamu nggak? Hai. Boleh minta nomor telepon kamu nggak? Kedengeran nggak? Ada, Pak. Meskipun putus-putus tapi ada. Keren. Telepon siapa, Pak Thomas? Saya kan biasanya ngelajukan telepon customer saya. Baik. Nah, jadi itu ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sangat luar biasa sekali ya. Sangat bisa diajak kencan dulu. Keren-keren sekali nih ekspresinya ya. Nah, itu sebetulnya sudah bisa nih gitu. Sekarang tinggal kita latih supaya ekspresinya, vokal vertinya itu bisa untuk cerita yang lebih panjang gitu ya. Nah, saya ingin share juga nih, kalau misalkan kita ingin menambahkan cerita untuk pidato kita, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Pertama, kita di Toastmaster diajarkan bahwa pidato itu tujuannya beda-beda, ya kan? Ada pidato untuk informasi, ada pidato untuk humor, ada pidato untuk inspirasi, ada pidato untuk persuasi. Jadi ketahui dulu nih, kalau misalkan kita mau presentasi, tujuannya apa gitu. Kedua adalah kenali audiens Anda gitu ya. Kalau misalkan, oh orangnya serius-serius nih gitu. Jadi cari cerita yang cocok untuk audiens kita gitu. Kemudian biasanya cerita pribadi kita itu akan lebih baik gitu karena orang juga tahu bahwa oh itu tuh ya ampun gitu. Jadi emosinya akan kuat gitu ya kalau misalkan kita sharing tentang cerita pribadi kita. Atau kalau misalkan kita belum nyaman untuk sharing cerita pribadi ke audiens yang lebih luas, tidak apa-apa, kita ambil saja cerita dari tokoh yang sudah dikenal gitu. Nanti saya akan kasih satu contoh terakhir ya, latihan terakhir. Jadi begitu ya,
Kalau misalkan tidak mau memberikan cerita pribadi, ambil saja cerita tokoh-tokoh yang sudah dikenal. Kemudian ingat bahwa cerita itu adalah elemen tambahan untuk memperkuat pesan pidato. Kalau misalkan kita memang untuk inspirasi, bolehlah ceritanya lebih panjang, tapi jangan semuanya, misalkan kita mau mengambil cerita tentang Barack Obama gitu. Waktunya 5 menit, kan tidak mungkin juga 5 menit kita mau cerita Barack Obama. Yang ada, ya ngapain, kan bisa nonton di YouTube gitu. Tapi apa sih dari Barack Obama yang bisa kita ambil dan kita share ke teman-teman gitu ya. Jadi ingat, cerita itu adalah elemen tambahan, bukan pidato itu sendiri gitu. Nah, waktu saya sudah habis, tapi izinkan saya untuk sharing. Misalkan begini, saya akan membuat pidato inspirasi, ya. Kemudian saya hendak menambahkan cerita tentang Pak Habibie, misalkan, ya. Nah, kalau saya misalkan ketika hendak presentasi, saya akan menggunakan gestur. Misalkan di sini nih, beliau kuliah tanpa beasiswa, koma, makan seadanya, koma, pergi ke kampus dengan berjalan kaki sampai akhirnya sakit TBC, koma. Itu bisa saya nih, saya bisa 1, 2, 3 gitu. Kemudian misalkan tapi apakah Pak Habibie kemudian menyerah? Saya bisa menggunakan vokal variety saya, misalkan gitu. Saya bisa pakai pitch gitu kan. Karena di sini tidak ada dialog. Karena tidak ada dialog, jadi saya tidak perlu menggunakan pitch, tidak perlu mengganti suara saya gitu, karena tidak ada dialog, jadi saya mungkin bisa pakai volume gitu, atau bisa juga menggunakan pause, jadi rate-nya diperlambat. Tapi apakah Pak Habibie kemudian menyerah? Itu bisa gitu ya. Nah, itu adalah saya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman semua nih, ada yang mau mencoba nggak untuk membacakan naskah ini sedikit saja, kemudian ditambahkan nih tadi ekspresi muka dan teknik vokalnya gitu. Bisa menggunakan volume, bisa menggunakan rate, itu silahkan. Adakah ada yang mau mencoba? Mungkin 1 orang saja ya, karena waktu saya sudah habis. Baik. Mungkin kita pilihnya dari peserta kali ya. Boleh. Ada yang mau mencoba? Boleh Ini saya? Apakah ada? Boleh saya? Apakah Tadi ada yang menjawab tuh. Mungkin bisa menggunakan angkat tangan, fitur angkat tangannya, supaya Fitri ini bisa lihat. siapa? Bu Julaisi. Iya. Dari awal, Mbak. Ya. Dalam menjalani kehidupannya, manusia pasti memiliki mimpi. Namun, ada kalanya saat sedang berjalan menggapai impian, ada hal yang dapat menghalangi impian kita. Perlu dipahami, tidak ada mimpi besar yang didapatkan dengan mudah. Kegagalan bukanlah hambatan, tapi kegagalan adalah pengalaman dan pelajaran buat kita. Kita bisa belajar dari Pak Habibie mengenai hal ini. Bayangkan, sebagai mahasiswa Indonesia di tahun 60-an, beliau pergi ke Jerman, memiliki harapan yang tinggi untuk masa depan teknologi Indonesia. Apakah Pak Habibie menghabiskan waktu kuliahnya dengan mudah? Tidak. Beliau kuliah tanpa beasiswa. Makan seadanya, pergi ke kampus dengan berjalan kaki sampai akhirnya sakit TBC tulang dan masuk ke rumah sakit, dan sempat masuk ke ruang jenazah karena dianggap sudah meninggal. Belum lagi kritikan dari rekan-rekannya yang menganggap kalau impian beliau itu mustahil untuk Indonesia. Tapi, apakah Pak Habibie kemudian menyerah? Tidak. Seneca bilang, tidak ada jalan yang mudah dari bumi ke bintang-bintang. Oleh karena itu, jangan takut kegagalan. Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Yeay. Wah, keren sekali. Wah.
Rasa-rasanya sebetulnya sudah jago ya semuanya nih peserta. Saya guru, Mbak, jadinya mungkin sudah biasa depan murid. Iya. Oke, terima kasih Mbak Juliasi. Nah, teman-teman, itu adalah sesi akhir dari presentasi saya. Semoga bisa memberikan ilmu-ilmu baru untuk teman-teman semua, atau mungkin mengingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah memiliki pengetahuan ini, gitu. Jadi, karena waktu saya sudah habis, saya kembalikan waktunya kepada MC kita yang luar biasa, Fitri Nica. Tepuk tangan sekali lagi untuk Distinguished Toastmaster Ani. Wah, Ani luar biasa sekali ya. Kita sepertinya tadi lagi didongeng buat tidur. Saya hampir tidur ya. Apakah ada teman-teman yang hampir ketiduran? Luar biasa untuk sesi malam hari ini. Nah, kebetulan kita sudah memasuki di akhir sesi dan teman-teman tunggu dulu tidak untuk meninggalkan ruangan ini karena saat ini kita membuka kesempatan buat teman-teman bisa chat di bagian kolom di ruangan Zoom ini. Anda boleh kirimkan pesan bagaimana mungkin dari Anda yang ingin bertanya. Mungkin selama ini Anda adalah sebagai pengajar atau Anda punya kemampuannya storytelling, namun Anda bingung harus memulai dari mana. Anda boleh bertanya di bagian kolom chat ini atau di bagian live Facebook. Anda boleh ketik juga di komentar bagian Facebook. Anda bisa ketikkan, nanti saya akan perhatikan di situ. Jadi sebelumnya ini untuk Distinguished Toastmaster Ani sudah ada masuk pertanyaan nih. Tadi ini ada 2 pertanyaannya dengan orang yang sama. Jadi beliau ini bertanya bahwa kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan bagi seorang pendongeng pemula? Nah, itu pertanyaan pertama ditanyakan mungkin seperti ini. Kira-kira kalau misalnya saya ini sebagai seorang yang pengen belajar nih untuk pemula nih mendongeng gitu, butuh berapa waktu sih yang cukup untuk, maksudnya mungkin saya orang baru, orang awam yang baru pengen terjun di bidang ini. Kira-kira butuh berapa lama untuk bisa di bidang mendongeng ini? Lagi termute ya. Baik. Maksudnya latihan untuk menjadi pendongengnya atau Waktunya, mungkin durasinya, panjang durasi ceritanya? waktu. Ya. Berapa menit gitu ya? Sebetulnya itu tergantung, kembali lagi, itu tergantung kepada audiens masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sedang berdongeng kepada anak TK itu 5 menit pun sebetulnya nanti sudah goyang-goyang gitu. Itu untuk anak TK. Kalau misalkan untuk anak SD sampai kelas 3 sampai kelas 3, 4 itu 15 menit itu biasanya gitu. Itu untuk anak-anak gitu. Nah, untuk orang dewasa kan kita sebagai Toastmaster juga diajarkan ya, biasanya juga kita untuk level-level di bawah itu kita 7 menit kan ya untuk melakukan presentasi. Nah, sekali lagi kalau misalkan ya izin. Iya Bapak, silakan. Itu pertanyaan dari Bapak ya? Ya, Pak Irsyam. Mungkin beliau lagi pengaruh jaringan sehingga signalnya kurang bagus. Iya. Maksud saya Pak Irsyam, mungkin jaringan, mungkin bisa diketik. Mungkin bisa diketik lebih jelas lagi, Pak, jikalau pertanyaannya kurang sesuai dengan yang tadi dipertanyakan, mungkin bisa lebih spesifik. Kira-kira kira-kira membutuhkan waktu itu maksudnya waktu seperti apa? Apakah waktu yang tadi disampaikan Distinguished Toastmaster Ani, waktu untuk kita memulai atau waktu kita mendongengnya, durasi waktunya? Nah, kira-kira yang mana satu nih? Halo. Ya, saya perjelas ya. Baik. Ya. Halo. Iya, kedengaran Pak. Lanjut, silakan. Ya, saya perjelas Mbak. Baik, pertanyaan saya, maksud saya ini istilahnya mau menjadi pemula dalam mendongeng. Artinya seperti teman-teman tadi, intonasinya bagus ya dengan lirik yang ini. Saya misalnya orangnya serius lah begitu, ingin mendongeng dengan gaya yang beraneka. Nah, maksud saya namanya peralihan itu pemula begini pasti membutuhkan waktu
waktu di sini bukan maksudnya menitnya, tapi kira-kira saya berulang-ulang atau berapa bulan, maksud saya begitu Mbak Mariani. Oh, oke. Ya. Boleh Pak. Apakah butuh waktu yang lama atau bagaimana? Ya, Iya, baik, sudah paham Mbak. Baik. Terima kasih Pak Irsyam. Iya. Ya. Ya, siap. Ya, kalau menurut saya itu latihan sangat penting ya Pak ya. Latihan. Karena saya pun meskipun saya sering berdongeng, tetap saya pun masih ada waktu di mana saya harus melatih gitu. Saya mereview cerita saya, kemudian saya latihan dulu gitu. Sebelum saya betul-betul praktek mendongeng di depan audiens gitu. Yeah. Nah, Pak Irsam sudah punya putra-putri kah? Iya, punya. Nah, putra-putrinya masih usia berapa? Iya, Pak? ada. Masih sekolah, yang sulung MTS kelas 1, Mbak. Yang bungsu? Yang bungsu kelas 1 SD. Nah, kelas 1 SD itu kan masih itu banget, Pak. Keinginan untuk mendengarkan cerita itu masih tinggi. Nah, jadi Bapak bisa saja tuh Pak, setiap malam ketika mau tidur atau misalkan ada waktu 5 menit sampai 10 menit aja Bapak latihan sama putra-putri Bapak yang bungsu gitu. Bisa awalnya yang paling mudah itu bisa dengan menggunakan buku. Jadi Bapak tidak perlu membuat cerita sendiri. Ambil saja buku cerita yang sudah ada. Jadi ceritanya sudah ada, Bapak tinggal dibacakan. Gitu. Itu hal yang paling mudah gitu. Jadi kami kalau di komunitas dongeng namanya membaca nyaring gitu ya, read aloud. Nah, itu pembiasaan pertama. Bapak bisa read aloud dengan putra-putri Bapak 5 sampai 10 menit aja setiap hari. Cari cerita-cerita yang pendek. Yang bungsu. Dengan putra kan kelas 1 SD ya, Pak ya. Kelas 1 SD tuh masih seneng banget, Pak. Masih seneng banget kalau misalkan ada dongeng. Gitu. Jadi latihan pertama adalah cari buku-buku cerita yang sudah ada. Kalau misalkan aku tidak punya buku cerita, sekarang kan sudah banyak sekali tuh Pak buku-buku e-book dari Kemendikbud ada, dari kemudian Hai Adek, kemudian dari Room to Read ada, dari Asian Foundation ada, banyak sekali buku-buku e-book Pak, buku-buku cerita. Jadi nanti Bapak kalau misalkan tidak punya buku, bisa saja di-download PDF-nya dari website-website itu. Kemudian saya penggiat literasi, Mbak. Ada literasi di membaca di rumah. Oh, ya. Jadi kalau saran saya, Pak, dimulai dengan membaca nyaring, Pak. Gitu. Kalau misalkan Bapak sudah setiap hari, nanti pasti tips-tips tadi, kebiasaan-kebiasaannya nanti pasti skill-skillnya pasti akan bertambah, Pak. Jadi sekarang latihan dulu, diperbanyak dulu membaca ceritanya. Nah, nanti mulai tuh, Pak. Setelah sudah terbiasa membaca nyaring, Bapak mulai dengan props. Bisa dengan boneka, misalkan. Bisa pakai boneka tangan. Atau bisa dengan tadi kayak saya dengan jari tangan. Nah, itu. Jadi harus dibiasakan sih, Pak. Itu yang paling penting. Konsisten, komitmen, itu yang paling penting, Pak. Jadi kalau misalkan ditanya berapa lama waktunya, saya tidak bisa menjawab. Itu tergantung Bapak gitu. Kalau misalkan Bapak setiap hari konsisten dan komitmen, pasti skillnya akan bertambah. Gitu, Pak. Semoga bisa menjawab ya, Pak. Baik. Semoga menjawab. Kemudian ini juga satu pertanyaan juga dari Pak Irsyamnya lagi ke Distinguished Toastmaster Ani. Jadi beliau ini nanya, bagaimana sih cara kita itu mempertahankan yang namanya kepercayaan diri, ya mungkin self-confidence di saat di depan banyak orang yang mungkin audiensnya itu dengan usia yang bervariasi gitu. Jadi misalnya kadang mungkin sempat berbicaranya atau mendongeng dan hal lainnya sempat di depan kalangan mungkin pejabat tinggi nih. Nah akhirnya kadang begitu kita melihat bahwa audiensnya ini adalah kalangan orang yang lebih tinggi, akhirnya self-confidence atau kepercayaan diri kita itu mulai nurun gitu karena hal seperti itu. Nah bagaimana nih cara mempertahankan supaya siapapun audiens yang kita hadapi, kita masih tetap punya kepercayaan diri itu?
Sekali lagi itu adalah bagian dari latihan gitu ya. Semakin kita latihan, semakin kita menguasai materi, maka kepercayaan diri itu akan timbul gitu. Cuma memang tidak mudah. Kalau saya biasanya saya menggunakan teori dari Profesor Amy dari Harvard tentang power pose. Mungkin teman-teman sekalian nanti bisa cari tuh di YouTube TED Talk-nya Profesor Amy ini tentang power pose. Jadi dia bilang ada gerakan-gerakan alfa yang bisa kita praktekkan untuk menambah kepercayaan diri kita gitu. Ini bisa dilakukan 2 menit saja. Ketika kita mempraktekkan power pose ini selama 2 menit ini, penelitian itu membuktikan bahwa si hormon testosteron kita tuh akan naik gitu, karena testosteron kan tidak hanya untuk laki-laki, perempuan juga ada gitu. Jadi testosteron itu naik, jadi kepercayaan diri kita pun akan naik gitu. Nah, itu silahkan nanti dilihat di YouTube gitu ya. Nah, power pose-nya itu bisa kayak Superman atau Wonder Woman, Mbak. Jadi kayak berkaca pinggang gitu loh. Jadi kita bisa, saya biasanya sambil dengerin lagu, karena 2 menit itu kesannya lama, padahal kalau kita dengarkan musik, 2 menit itu sebentar. Jadi kita sambil dengarkan musik, saya biasanya berkaca pinggang, gitu. Kemudian saya santai aja. Nah, itu secara penelitiannya menyebutkan hormon kepercayaan diri kita itu sudah naik, gitu. Jadi saya biasanya itu, sebelum saya tampil, sebelum saya mendongeng, sebelum saya presentasi, saya biasanya itu dulu, praktek dulu power pose gitu. Tapi selain power pose, penguasaan materi itu juga sangat penting. Jadi kita harus menguasai materi kita. Kalau misalkan kita mau presentasi, mau pidato, kita memang harus berlatih, dan berlatih. Gitu. Baik, semoga terjawab untuk pertanyaan dari Pak Irsyam tadi ya. Jadi intinya tetap latihan ya, perlu latihan terus-menerus juga, itu yang sangat diutamakan. Nah, ini ada lagi pertanyaan Distinguished Toastmaster Ani. Jadi kalau ada yang nanya, kalau misalnya untuk dewasa, durasi dongeng ini sebaiknya berapa lama? Karena kan tadi mungkin Distinguished Toastmaster Ani sempat katakan bahwa sebaiknya kita tidak boleh lama ya kan. Nah, bagusnya berapa lama untuk kayak kita orang dewasa gitu? Kalau untuk orang dewasa, sebetulnya kan cerita yang tepat itu biasanya cerita motivasi ya, seperti cerita biografi gitu, cerita biografi di mana kita bisa belajar dari kisah hidup orang lain, itu yang biasanya lebih tepat gitu ya. Nah, berapa lamanya itu tergantung durasi kita berpidato gitu. Kalau di Toastmaster kan rata-rata projectnya itu 5-7 menit kan ya. Jadi oke nih, selama 7 menit kembali lagi tujuan pidatonya apa gitu. Nanti kan ada kontes storytelling. Nah, tapi kan kontes storytelling itu sebetulnya mengintegrasikan cerita ke dalam pidato. Sebetulnya pidato Anda apa tujuannya? Entertaining kan gitu. Nah, berarti kita harus belajar nih struktur pidato entertaining itu seperti apa gitu. Kemudian karena kan tetap harus ada pesannya toh. Kita tidak hanya storytelling itu tidak hanya bercerita aja kayak tadi saya tentang Pak Habibie gitu. Intinya adalah tidak boleh menyerah. Itu adalah pesannya gitu. Nah, dari pesan tidak boleh menyerah itu, saya kemudian menambahkan ceritanya Pak Habibie, saya kemudian menambahkan kutipan dari Seneca gitu. Nah, itu dari struktur naskahnya seperti itu gitu. Jadi kembali lagi, pertama ketahui tujuan presentasi Anda apa gitu. Kalau misalkan nanti hendak mengikuti kontes storytelling, berarti intinya adalah entertaining. Cari manual entertainingnya, kemudian struktur pidato entertaining itu seperti apa gitu. Kemudian pesan Anda apa. Nah, setelah Anda mempunyai struktur pidato Anda, kira-kira di bagian mana nih saya menyelipkan cerita supaya pidato saya lebih menarik gitu. Jadi kalau misalkan dibilang berapa lama, di Toastmaster kita belajar untuk mengefektifkan presentasi kita ke dalam 7 menit. Nah, berarti ya sudah, kita anggap saja kita membatasi pidato kita 7 menit itu gitu. Oke, berarti intinya kalau misalnya itu kan di dalam klub Toastmaster ya di TM Ani. Nah, kalau di luar berarti kita anggap pakai itu aja ya. Maksudnya susunannya seperti itu tetap di maksimal 7 menit ya. Baik.
Nah, semoga teman-teman ini bisa jadi dasar ya buat kita tahu. Mungkin kadang kayak memulai dongeng itu hampir sama kayak kita mau pidato juga kan. Harus mikir mau mulai dari apa. Tidak mungkin tiba-tiba langsung muncul aja tidak ada cerita alurnya dari mana. Susah juga buat audiens mengerti ya. Nah, ini ada satu pertanyaan juga nih, Distinguished Toastmaster Ani. Ada yang bertanya, saya pernah mengikuti training. Mungkin trainingnya ini bukan training mengenai mendongeng. Disampaikan materi oleh narasumber, kemudian narasumber ini langsung nembak konotasi ya, menembaknya maksudnya langsung melemparkan pertanyaan nih buat ke si audiens ini untuk bercerita bagaimana pengalaman beliau yang berhubungan dengan materi yang apa ya yang disampaikan oleh pembicara. Nah, apakah kira-kira ini termasuk teknik mendongeng atau bukan? Jadi mungkin maksudnya beliau gini, Distinguished Toastmaster Ani, di saat kadang kita sebagai audiens, kita hadirin sebuah sesi workshop atau seminar, kita itu sebagai audiens yang dilempar bari oleh, mungkin saya sebagai audiens, namun Distinguished Toastmaster Ani lempar ke saya nih pertanyaan, coba Fitri ini menjawab ini cerita pengalaman Anda sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan nih. Nah, menurut yang peserta bertanya ini, apakah ini termasuk ya teknik mendongeng? Oke. Cara seperti itu. Sebetulnya kan dalam sebuah cerita, strukturnya tetap ya teman-teman ya. Kan ada pembuka, kemudian kan ada konflik gitu kan. Kemudian ada klimaks ceritanya, kemudian ada penutupnya gitu kan ya. Nah, kita pun sebagai anak Toastmaster, kita ketika melakukan presentasi selalu diajarkan gitu. Kalau Anda melakukan presentasi harus ada pembuka, harus ada isinya, kemudian harus ada penutupnya gitu kan ya. Nah, selama ketika Anda sharing, oke, Ani, coba sharingkan kepada teman-teman semua, apa pengalaman terbaik Anda di tahun 2020, misalkan, gitu kan. Nah, kemudian Anda berpikir nih, kita mulai, oke, pengalaman terbaik saya di 2020 apa ya? Kan tidak mungkin cuma misalkan, saya diundang oleh Toastmaster Wijaya untuk memberikan edukasi gitu. Kan tidak hanya seperti itu kan, gitu. Jadi 1 bulan yang lalu saya itu mendapatkan WhatsApp dari Toastmaster Wijaya. Toastmaster Wijaya itu bilang ke saya, nah itu tuh sebetulnya teknik bercerita juga, teknik mendongeng, karena kan ada pembukaannya sebulan yang lalu, saya di WhatsApp, saya gini, terus akhirnya hari ini saya di sini deh bersama teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah pengalaman yang luar biasa sekali. Nah itu juga sebetulnya bercerita gitu. Baik, berarti juga termasuk kayak mungkin dasar tadi kayak tadi yang dicontohin juga ya Distinguished Toastmaster Ani, seperti cerita tadi Distinguished Toastmaster Wijaya. Sebenarnya kadang kita mungkin tidak menyadari di saat kita cerita ke teman-teman di sekitar kita, sebenarnya kita juga udah mulai dasar mendongeng ya, yang orang juga masuk ke dalamnya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bu Min, yaitu menurut Distinguished Toastmaster Ani nih, apa peran storytelling itu dalam dunia bisnis? Apakah punya peran yang sangat besar nih buat para orang yang pembisnis nih? Mungkin iya benar ya, karena makasih buat Bu Min juga, pertanyaan ini mungkin menyangkut ke kita semua. Kadang ada orang kan mungkin latar belakangnya bukan sebagai guru, bukan sebagai pengajar. Menurut mereka, buat apa saya belajar storytelling? Nah, apakah punya peran besar nggak sih buat misalnya dalam bisnis saya, pekerjaan saya, seperti itu? Ya, tadi itu kan saya sudah sampaikan ya 4 manfaat dongeng gitu. Dan itu sebetulnya bukan pendapat saya juga ambil dari pendapat para ahli gitu. Bahwa sebagai makhluk sosial kita itu terbentuk dan terkoneksi dan terhubungkan oleh cerita-cerita hidup kita gitu ya. Saya punya cerita, kemudian Anda punya cerita, kemudian ketika kita duduk bareng, hubungan kita akan lebih dekat ketika kita terkoneksi gitu. Nah, cerita itu adalah media yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain gitu. Jadi oleh karena itu manfaat cerita itu yaitu tadi mempererat emosi, mempererat ikatan emosi, kemudian mengembangkan emosi juga gitu ya. Jadi ketika misalkan nih Anda adalah agen marketing asuransi misalkan, kemudian bagaimana nih Anda membuat koneksi dengan calon klien Anda gitu kan. Kalau misalkan Anda langsung memberikan informasi, jadi ini ya manfaatnya A, B, C, D, E, F, G, H, I,
itu pasti orang juga akan langsung tunggu dulu gitu. Tapi ketika misalkan kita awali rumahnya di mana gitu, kemudian misalkan gitu, pernah punya pengalaman masuk rumah sakit nggak gitu, dulu gimana sih kalau misalkan masuk rumah sakit gitu. Terus saya juga, soalnya saya pernah ya, dulu tuh saya pernah sakit, terus saya tuh nggak punya asuransi dan aduh saya tuh stres banget, semuanya stres, saya stres, keluarga saya stres, dan terus akhirnya dari situ saya belajar gitu bahwa ternyata ya punya asuransi itu penting banget. Nah gitu, jadi dari situ tuh akan ada koneksinya gitu kan, ada hubungan batinnya. Dari situ kemudian barulah Anda melakukan presentasi bisnis Anda gitu. Jadi kalau menurut saya seorang profesional apakah penting menguasai teknik storytelling? Iya. Kenapa? Karena dia bisa mengembangkan hubungan emosi dengan orang lain. Luar biasa jawabannya untuk Distinguished Toastmaster Ani. Tapi ini menyadarkan juga ya buat teman-teman yang mungkin punya apalagi khususnya profesi marketing nih. Kebanyakan jarang banget diajarin strategi marketing itu, langsung mainnya nembak ya. Mau beli nggak produk saya? Kabur semua ya. Harusnya diceritain dulu kan. Terus kita tahu lawan bicara kita itu butuhnya apa. Tiba-tiba mungkin dia, misalnya kita ini mungkin bergerak di dunia kesehatan. Sebenarnya dia bukan butuh bisnis, dia butuh kesehatan. Kita tiba-tiba main nembak, ayo jalankan bisnisnya. Tiba-tiba salah nembak kan, dia udah sakit sekarat, kita suruh jalani bisnis, gak nyambung ya buat teman-teman. Jadi mungkin benar juga tadi Distinguished Toastmaster Ani bilang bahwa ini sebenarnya storytelling sangat luas ya buat semua peran, mau kita punya profesi apapun, ini sebenarnya penting buat kita belajar. Jadi bukan soal mendongeng ke anak-anak ya, mau ke misalnya klien kita atau apapun, kita harusnya mulai dengan storytelling, dan ini harusnya menjadi interaksi kita dengan audiens kita semakin dekat ya. Luar biasa. Nah, ada yang mau saya tanyakan juga nih, Distinguished Toastmaster Ani, ini masih ada waktu ya. Kira-kira kalau misalnya kita ini kan sering ya, kayak misalnya kita ingin mendongeng nih, mungkin baik pemula atau yang udah lama. Kadang mungkin audiensnya itu kan pasti berbeda ya, kayak Distinguished Toastmaster Ani mungkin hari ini audiensnya berbeda nih dari berbagai kalangan. Biasanya juga sebagai pengajar mungkin di kalangan anak-anak. Nah, bagaimana nih kalau kita udah sampai begitu, ekspresi kita udah mendalam, kita udah tersenyum, kita udah teriak, namun audiensnya cuma hanya gini-gini mengangguk-ngangguk, habis itu menguap. Ini gimana nih Distinguished Toastmaster Ani buat kita para peserta dan audiens di sini juga tahu tekniknya gimana supaya mau kita gimana pun ekspresinya, audiens ini juga tetap tertarik, dan akhirnya yang mau ngantuk itu nggak jadi ngantuk, kakinya melek langsung liatin kita ya gitu. Silakan Distinguished Toastmaster Ani. Interaksi dua arah itu sangat penting gitu. Pengalaman saya selama ini baik ke anak kecil maupun ke orang dewasa, interaksi itu sangat penting gitu. Dilibatkan dalam presentasi itu sangat penting. Jadi rasa kepemilikan itu dimiliki oleh semua peserta, tidak hanya oleh presenternya gitu. Oleh karena itu makanya tadi saya misalkan memberikan pertanyaan supaya misalkan pesertanya jadi yang tadinya ngantuk, harus jawab ya udah deh gitu. Kemudian misalkan saya tadi misalkan langsung aja nyebut nama kan, tadi misalkan Pak Yusuf mau bantuin nggak? Nah itu juga sebenarnya teknik saya supaya iya, aduh nama saya dipanggil gitu. Nah itu juga bisa. Jadi selalu libatkan audiens kita gitu. Saya biasanya kalau dengan anak-anak gitu ya, misalkan untuk murid yang paling menggemaskan gitu ya, itu biasanya saya suka libatkan jadi cerita gitu. Misalkan ada siapa yang mau jadi singa gitu misalkan gitu kan, Julia sih kamu jadi singanya ya. Jadi setiap kali Ibu Ani bilang singa, Julia sih harus gitu. Nah itu tuh itu terbukti gitu bahwa akhirnya semua orang merasa bahwa oh iya saya bagian dari cerita ini gitu. Oleh karena itu libatkanlah audiens Anda. Kalau menurut saya sih itu. Baik.
ternyata juga harus ada interaksi dua arah ya. Jadi bukan hanya kita yang mendongeng saja sampai audiensnya ketiduran, habis itu selesai ceritanya ya. Justru kita harus melihat bagaimana feedback dari audiens ini, paham nggak sih apa yang saya ceritakan gitu ya. Jadi teman-teman semoga ini juga bisa bermanfaat dan jadi tips kita juga, khususnya buat kita yang sering, mungkin bukan hanya di storytelling ya. Saya pikir bahwa sebagai seorang kayak public speaker, pembicara juga sering mengalami kendala ini ya. Bagaimana supaya lawan bicara kita mau mendengar, memahami gitu. Nah, ada lagi nih Distinguished Toastmaster Ani, karena masih punya waktu ya. Kalau nggak punya waktu kita panjangin aja waktunya, karena semakin malam semakin memanas ini ya, ruangan ini semakin panas. Dan besok bahkan di semua sosial media teman-teman langsung belajar storytelling ya, langsung bercerita tiba-tiba ya. Ada pertanyaan lagi, misalnya buat kaum untuk kayak audiens yang orang dewasa, kira-kira cerita apa sih yang cocok gitu, Distinguished Toastmaster Ani, untuk kaum orang dewasa, sehingga kita memulaikan tidak mungkin tadi kalau misalnya Distinguished Toastmaster Ani cerita, kalau sebagai guru saya didik anak-anak, saya bisa pakai singa ham, coba kita suruh orang dewasa tiba-tiba, ayo ham, mungkin langsung ditutup videonya ya, tidak jadi am langsung ya. Jadi kira-kira gimana tipsnya buat kita supaya kita tahu bahwa kalau untuk audiens yang dewasa kita bisa pakai cerita apa yang untuk bisa menarik mereka gitu dengan cerita kita. Saya biasanya itu kembali sih. Jadi saya biasanya menggunakan cerita-cerita motivasi, cerita-cerita inspirasi gitu. Karena kita sebagai orang dewasa, kita ingin belajar sebetulnya. Kita ingin menyelesaikan masalah dalam hidup kita, tapi kita tidak ingin digurui gitu. Kita tidak ingin kamu tuh ya harusnya belajar dong kayak Pak Habibie. Nah, kita nggak suka kayak begitu gitu. Oleh karena itu, cerita-cerita hidup orang lain kita selipkan supaya kesannya tidak menggurui, tapi ceritanya itu sesuai dengan kondisi audiens kita gitu. Jadi kayak misalkan tadi kan kayak misalkan Fitri bilang gitu ya, misalkan audiens kita adalah orang-orang yang membutuhkan solusi untuk kesehatan, misalkan gitu. Berarti kita harus cari nih kisah-kisah orang yang memang mengalami masalah dalam kesehatan, kemudian memiliki solusi gitu, menemukan solusi untuk kesehatannya gitu. Kalau misalkan audiens kita ternyata adalah orang-orang yang ingin tahu sebenarnya saya harus memutar uang saya kemana sih gitu, atau misalkan audiens kita adalah orang-orang yang ternyata di PHK misalkan saat pandemik seperti sekarang gitu. Bagaimana caranya supaya mereka lebih termotivasi lagi gitu kan, keluar dari kesedihannya dari masalah PHK ini. Berarti kita harus cari nih cerita-cerita orang yang mengalami masalah yang sama gitu. Jadi biasanya kalau untuk orang dewasa saya mengambil kisah hidup tokoh-tokoh terkenal yang bisa diambil pelajaran hidupnya untuk kita. Luar biasa, berarti kita bisa pakai cerita motivasi juga. Nah, ini mungkin nyambung nih Mbak Ani. Kalau tadi kan cerita motivasi, banyak orang yang mungkin nggak punya latar belakang seperti mungkin Distinguished Toastmaster Ani yang udah jago, ahli di bidang storytelling ya, mendongeng gitu. Nah, kalau misalnya seperti saya kan tidak punya keahlian dalam storytelling, gimana ya buat saya bisa melakukan atau mengatasi hal tersebut gitu? Karena kan mungkin kadang juga ini bersangkutan sama pertanyaan. Nah, misalnya kayak tadi kita bilang bahwa kita mulai dengan storytelling, kita bercerita, kita pakai ekspresi, pakai body gesture, body language kita. Misalnya, apakah dalam sebuah storytelling kita juga wajib semuanya storytelling, cerita dengan mimi ekspresi terus-menerus sehingga audiens asli liatin gitu, atau kita bisa selipin seperti mungkin balik lagi dengan bertanya kepada audiens, apakah bisa dilakukan seperti itu, atau mungkin lebih bagus tidak. Apakah khawatir tidak, misalnya kita udah masuk kan, audiens juga udah masuk nih sama dalam suasana cerita kita, begitu tiba-tiba kita mengganti suasana storytelling jadi seperti bertanya kembali ke audiens, mungkin jadi hilang nggak suasana seperti itu gitu? Sekali lagi sih, jangan takut untuk latihan, karena saya pun ada momen-momen di mana dongeng saya tidak berhasil gitu ya. Jadi jangan takut untuk terus mencoba. Kalau menurut saya ya, kita harus mencari
sebetulnya identitas kita sebagai storyteller tuh bagaimana sih gitu, gaya bercerita saya tuh bagaimana sih gitu kan. Kalau saya mendengarkan Bumin cerita, kalau misalkan Bumin lagi presentasi itu tuh luar biasa sekali. Bumin tidak seheboh saya loh ya. Bumin itu sangat anggun gitu ya, kayak Ratu Solo, tapi tetap efektif gitu. Karena itulah Bumin, itulah ciri khas beliau gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang jangan misalnya aduh berarti storyteller itu template-nya harus kayak Mbak Ani ya yang gitu. Enggak juga gitu. Tetap harus berlatih bagaimana menjadi diri Anda gitu. Kemudian saya juga kan kalau misalkan Pak Yusuf gitu ya, Pak Yusuf lagi presentasi, mungkin Pak Yusuf ceritanya pendek-pendek tapi body language-nya luar biasa. Jadi saya kalau misalkan beneran Pak Yusuf presentasi itu pasti otomatis akan ketawa. Ngelihat mukanya Pak Yusuf aja saya udah ketawa gitu kan. Jadi Anda harus mengenali diri Anda sendiri sih gitu. Yang pasti kenali diri Anda dan tetap latihan gitu. Menjadi public speaker apa ya? Be yourself gitu. Dan be yourself itu harus ditemukan dengan terus latihan, trial dan error. Mana yang cocok untuk saya, mana yang tidak cocok untuk saya gitu. Jadi tidak usah harus meniru seperti saya gitu ya. Aduh kemarin Mbak Ani heboh banget, tidak perlu gitu. Tapi tetap berlatih. Gitu. Nanti juga akan kelihatan kok kemana arahnya gitu. Yes. Setuju ya buat jawaban tadi Distinguished Toastmaster Ani, karena segala sesuatu butuh latihan. Hari ini tidak mungkin mau jadi seorang storyteller, besok langsung jadi, justru butuh proses. Dan ini yang sering terjadi ya buat kita sebagai manusia, kita pengen yang langsung instan. Ingat loh, Indomie aja dimasak juga perlu waktu. Jadi walaupun mie instan juga perlu waktu ya teman-teman. Kalau mau belajar sebagai seorang storyteller seperti Distinguished Toastmaster Ani adalah ingat jadi diri Anda sendiri dan latihan terus-menerus, karena ini yang menjadi modal kita untuk kita tahu sampai mana kapasitas kita. Dan pastinya kalau di Toastmaster kita juga punya panduan pathway yang kita bisa belajar ya, untuk kita bisa tahu dasarnya dan akhirnya kita bisa mendalami. Dan tidak terasa waktu kita sudah selesai dalam sesi pertanyaan. Malam ini mari saya boleh minjam tangan Anda untuk mengklik di bagian virtual Anda, berikan tanda sebagai jempol atau tepuk tangan, boleh juga langsung dengan tangan Anda sendiri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Distinguished Toastmaster Ani yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua, karena hari ini saya yakin tidak ada yang kebetulan kita bisa belajar di saat pandemik seperti ini. Justru kita bisa investasi leher ke atas kita dengan kondisi Zoom, mau di mana aja kita mungkin lagi di rumah, lagi santai, kita juga masih bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa di malam hari ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, Distinguished Toastmaster Ani, ada nggak pesan buat teman-teman di sini yang telah belajar malam ini tentang storytelling? Ada nggak sih tips atau pesan yang bisa dibagikan buat teman-teman hari ini? Boleh mengambil langkah pertama nih, mungkin yang ada tadi ya, kayak Pak Isyam pengen mencoba, pengen memulai, mungkin ingin mulainya dari mana? Mungkin dari anak dulu atau dari mana, silakan. Atau mungkin latihan dulu, ekspresikan dengan pasangan Anda gitu ya. Tadi saya cinta kamu, saya rindu kamu, silakan pesan dari Distinguished Toastmaster Ani. Ya, jadi intinya kalau dari saya, satu, jangan takut untuk mencoba ya, lakukanlah gitu ya. Jadi terus lakukan, terus berlatih, jangan takut salah, jangan takut mencoba. Kemudian yang kedua, perlakukan audiens Anda sebagai teman gitu. Ketika Anda melakukan audiens Anda sebagai teman, maka kecemasan Anda akan berkurang gitu sih. Dan semoga dengan tips-tips yang tadi saya berikan itu juga bisa menambah warna-warni Anda sebagai public speaker gitu ya. Dan semoga sukses untuk kontes storytelling-nya ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Distinguished Toastmaster Ani. Sebelum kita akan ada
penghargaan apresiasi kita kepada pembicara malam hari ini, saya boleh mengundang semua peserta di malam hari ini yang mungkin videonya sedang disenyapkan, boleh coba dinyalakan karena kita sudah belajar ya storytelling. Saya tidak meminta Anda semua untuk bercerita karena waktu kita tidak cukup, bisa saja sampai besok pagi ya, tidak cukup waktu kita ya. Karena saya yakin teman-teman yang hadir malam ini semuanya adalah storyteller ya, seorang pendongeng hebat-hebat. Jadi saya izinkan Anda untuk menyalakan video Anda, coba berikan ekspresi terbaik Anda, karena Anda sudah mendapatkan ilmu selama 2 jam, hampir 2 jam. Nah, bagaimana ekspresinya? Jikalau ada ekspresi yang seperti ini, ya mungkin nggak masuk ya, hanya masuk dari kanan keluar ke kiri. Kalau yang bisa, wah berarti ini udah sangat semangat karena ingin mencoba dan ingin berlatih. Silakan ya, dalam hitungan 1, 2, 3, Anda ekspresikan wajah Anda. Tidak peduli mau ekspresi seperti apa, tidak apa-apa, lakukan saja ya. Tidak ada yang melihat, hanya kita saja dan Tuhan yang tahu ya. Kita lakukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeah. Luar biasa, tepuk tangan untuk Anda semua. Anda semua luar biasa di malam hari ini. Terima kasih, boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk Distinguished Toastmaster Ani. Kita doakan semoga melalui talenta, bakat yang dimiliki bisa terus memberikan dampak yang positif, terus bisa menginspirasi khususnya buat generasi bangsa ke depan ini ya. Dan sebelum kita mengakhiri, nanti kita akan ada sesi foto bersama. Jadi sebelum itu dari para panitia juga malam hari ini akan memberikan sebuah apresiasi, ucapan terima kasih kepada pembicara kita malam hari ini. Mungkin kepada pengarajum, boleh 3, 2, 1. Wah, kita ini kan walaupun pandemi virtual, kita ada suasana benar-benar secara ini ya, bukan di dunia maya gitu. Yeay! Boleh mungkin Toastmaster Hitung ya. Ani berbicara biar foto bersama sertifikat. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, Mas. Ya, baik. Terima kasih. Sudah coba Zoom host-nya dilihat apakah wajah Distinguished Toastmaster Ani sudah cukup? Sudah. Sudah ekspresinya ya. Baik, kali ini bukan hanya pembicara yang diajak untuk berfoto bersama, namun teman-teman semua sekali lagi boleh nyalakan video Anda. Mungkin yang lagi rebahan silakan bangun ya. Silakan rapikan rambutnya ya. Baik, semua boleh nyalakan dan untuk Zoom House akan membantu kita untuk memberikan dokumentasi yang terbaik kita. Ini ekspresinya bebas lagi ya, teman-teman. Ingat kita sudah belajar storytelling. Ini latihan ekspresi ya, salah satu. Ekspresinya ya, saya hitung ya. Untuk page, ada 2 page. Page 1 saya hitung. 1, 2, 3. Bentar. Ada yang chat. Oke, 1, 2, 3. Untuk page 1. Sekarang kita beralih ke page 2. Tahan posisinya. Saya hitung untuk yang page 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat Zoom host kita. Wah, Distinguished Toastmaster Wijaya sampai mengekspresikan wajah yang super lucu ya. Ini akibat kremes yang tadi ya. Baiklah, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Saya yakin tanpa kehadiran Anda, acara hari ini mungkin tidak akan semeriah ini ya. Bahkan ada yang ini ya, semua di belakang layar kita ada bendera, ada yang pakai topi. Wow, luar biasa semua teman-teman ini. Ekspresi ini juga termasuk ya, karena kostum berpengaruh juga. Nah, sebagai penutupnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Nantikanlah untuk acara-acara berikut yang diadakan khususnya di Toastmaster Club Bahasa Indonesia, karena Anda bisa belajar banyak hal dan ini terbuka untuk umum. Anda bisa belajar bagaimana storytelling, Anda bisa belajar bagaimana jual ide yang kreatif. Banyak pokoknya topik-topik yang akan disampaikan oleh pembicara yang kita hadirkan baik dari luar negeri. Mungkin nanti ke depan kita akan hadirkan juga opa-opa dari Korea yang akan membuat Anda semakin penasaran dengan Toastmaster Club Bahasa Indonesia. Jadi buat Anda yang belum bergabung, Anda langsung cari di Facebook, Anda ketik karena ada fanpage-nya. Jadi mungkin buat Distinguished Toastmaster Wijaya boleh share link-nya juga di kolom chat ini dan di komen di Facebook Live. Jadi teman-teman bisa klik langsung di like
fanpage-nya dan boleh share ke siapa aja ya. Silakan. Terima kasih buat teman-teman, dan kalau buat Anda yang ingin bertanya, seperti Anda lihat di bagian kolom pesan ini sudah ada dikirimkan untuk Anda yang ingin bertanya atau ingin bergabung ke grup WhatsApp, kalian klik link di bawah kolom pesan ini. Dan kalau ada yang mau bertanya silakan, dan kalau ada yang mau foto bersama dengan saya, baiklah silakan setelah pandemik nanti ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampailah kita di penghujung acara. Sampai ketemu teman-teman semua dan nantikan acara berikutnya di Klub Toastmaster Distrik 87. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.